Hai semua, Assalamualaikum. Lagi cari ide jualan yang beda dari yang lain. Kali ini aku buat donat labu mini. Donat ini bukan cuma cantik dengan warna alaminya, tapi juga super lembut, wangi, dan pastinya bikin siapapun langsung tergoda. Dari modal sederhana, bahannya mudah didapat, tapi hasilnya terlihat premium seperti di toko bakery. Cocok banget buat kamu yang mau mulai jualan dari rumah atau nambah menu bestseller. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, lanjut kita masukin 80 gram labu yang udah dikukus dan dihaluskan, 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur, ditambah juga dengan susu cair dingin sebanyak 30 gram. Untuk susu cairnya kita masukin sedikit demi sedikit, lalu diaduk rata pakai spatula seperti ini. Nah, kalau dirasa susah, lanjut diuleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Karena kadar air dari labunya sendiri udah banyak, jadi untuk susu cairnya masih ada sisa, nggak aku masukin semua. Lanjut kita masukin 30 gram margarin dan 2 gram garam, kemudian lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3, dan ini kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis. Terlihat dari mangkok adonannya udah nggak ada yang lengket, dan adonannya juga udah mulus seperti ini ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini tanpa di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 25 gram. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu. Nah, sebelum dironding aku cubit-cubit dulu seperti ini supaya permukaannya mulus, jadi dirondingnya lebih gampang. Lanjut dironding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya, jadi bisa dicubit-cubit lagi seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya. Setelah selesai dibulatkan semua, lanjut akan kita resting dulu selama kurang lebih 30 menit, dan untuk bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Seperti biasa kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya aku pakai diameter 6 cm. Langkahnya kita ambil dari adonan yang pertama kali dibulatkan ya. Lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian tinggal dicetak seperti ini. Dan kalau udah, tinggal dilubangi aja bagian tengahnya pakai jari telunjuk. Dan kemudian diputar-putar seperti ini supaya hasil lubangnya bisa lebih besar. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket.
Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi, siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini hasil donatnya setelah di proofing sekitar 2 jam, udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita goreng. Tandanya kalau ditekan pakai jari telunjuk, dia akan kembali secara perlahan. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, tinggal dibalik aja. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya juga udah kecoklatan seperti ini, tinggal angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita ke topping donat. Di sini aku pakai topping yang simple dan klasik aja. Aku cuma pakai glaze susu dengan topping keju parut dan juga glaze coklat dengan topping meses coklat. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Kalau mau untuk jualan lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Dan ini dia hasil donat labunya setelah selesai dikasih topping. Lanjut akan aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini supaya tampilan donatnya jadi lebih menarik ya. Untuk plastiknya aku pakai diameter 13 x 13 cm seperti ini. Nah, karena ini donat labu mini, jadi bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 atau disesuaikan lagi dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Donat labu ini beneran enak, super lembut, wangi, warnanya juga kuning, cantik alami dari labunya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau mulai jualan dari rumah atau nambah menu bestseller. Donat labu ini rekomen banget ya. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.